Halo, baik lagi dengan Nicholas Panggabean. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kriminologi. Oh ya, sebelumnya NIM saya adalah 205 200 162. Selamat menyaksikan. Fearless. Ilmu kriminologi itu adalah sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman tentang fenomena terjadinya kejahatan dan terjadinya sebab dan akibat dilakukannya kejahatan tersebut dan upaya dalam menanggulangi tindak kejahatan tersebut. Kriminologi juga mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku dari tindak kejahatan tersebut tidak terlepas dalam adanya interaksi sosial yang terjadi di sekitar kita. Nah, artinya kejahatan itu menarik perhatian karena adanya pengaruh perbuatan yang dirasakan dalam hubungan antar manusia tersebut. Nah, dalam mempelajari kriminologi ini pasti ada tujuannya dong. Nah, tujuan dalam mempelajari kriminologi itu adalah sebagai bahan masukan untuk membuat undang-undang atau mencabut undang-undang tersebut. Yang kedua, sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum, terutama Polri ya, dalam proses penegakan hukum dan bisa mencegah kejahatan non-penal. Yang ketiga, sebagai sarana dalam pemberian informasi kepada semua instansi agar melaksanakan fungsi-fungsinya dan tugasnya secara konsisten dan secara amanah. Yang keempat, memberikan gambaran nyata jika efek dari kejahatan itu tersebut ternyata sangatlah mahal. Yang kelima, memberikan penyuluhan kepada masyarakat serta di tempat-tempat umum untuk mencegah terjadinya kejahatan. Nah, dalam ilmu kriminologi ada dua aspek yang menjadi fokus utama, yaitu ingin menemukan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang yang ingin melakukan kejahatan. Yang kedua, adanya hukuman atau sanksi dari akibat yang dilakukan dari tindak kejahatan tersebut. Nah, objek dari kriminologi adalah perbuatan yang disebut sebagai tindak kejahatan. Yang kedua adalah pelakunya dari tindak kejahatan tersebut. Yang ketiga itu adalah reaksi dari masyarakat atas terjadinya kejahatan tersebut. Nah, kriminologi ini juga berkembang seiring perjalanan zaman. Nah, ada namanya aliran klasik yang dikembangkan oleh Beccaria dan Jeremy Bentham. Nah, menurut Beccaria, setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatannya tersebut. Nah, aliran ini juga dikenal sebagai aliran kriminologi klasik yang berkembang di Inggris dan negara Amerika. Dasar aliran ini adalah hedonistic psychology dengan menggunakan metode tulis-menulis. Landasan dari aliran kriminologi klasik ini adalah bahwa individu dilahirkan secara bebas dengan kehendak bebas, atau bahasa lainnya adalah free will, untuk menentukan pilihannya sendiri, contohnya seperti hak asasi. Ciri lain dari kriminologi klasik yakni kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial. Oleh karena itu, kejahatan merupakan kejahatan moral. Yang kedua, hukumannya hanya dibenarkan selama hukuman itu ditujukan untuk memelihara perjanjian sosial. Oleh karena itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan ini di kemudian hari. Yang ketiga, setiap orang dianggap sama di depan hukum. Oleh karena itu, seharusnya setiap orang diperlakukan secara adil dan sama di mata hukum.
Nah, dalam aliran klasik ini ada namanya prinsip-prinsip Beccaria, yaitu pembuat hukum seharusnya mendefinisikan kejahatan dan hukumannya secara jelas. Selanjutnya, penghukuman itu tidak adil apabila deritanya lebih cukup untuk menangkal kejahatan kembali. Yang selanjutnya, derita penghukuman yang berlebih malah akan meningkatkan rasio kejahatan. Selanjutnya, penghukuman seharusnya cepat dan pasti. Selanjutnya, penghukuman seharusnya tepat dan tertentu. Selanjutnya, hukum seharusnya dibuat untuk mencegah terjadinya kejahatan. Selanjutnya, ada aliran social defense yang dikembangkan oleh Mark Ansel, yaitu menghargai nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat, yang artinya bahwa perlakuan terhadap penjahat tidak lagi sebagai objek atau alat-alat peradilan pidana, melainkan diperlukan sebagai manusia dengan integritas kemanusiaannya. Nah, selanjutnya ada teori Lombroso. Lombroso ini membuat 13 ciri fisik seseorang yang cenderung melakukan tindak kejahatan. Nah, pada intinya, teori Lombroso ini mendeskripsikan bahwa bentuk tubuh manusia yang tidak sempurna, ya sebagai pelaku kejahatan. Nah, makanya ini juga nggak pasti dan banyak menimbulkan perdebatan. Karena ya tidak pas aja gitu. Kenapa harus dijudge seperti itu? Selanjutnya, teori Lombroso juga menjelaskan dan mendeskripsikan bahwa sumber kejahatan itu dari sejak kapan sih? Nah, yang pertama itu adalah born criminal, yakni bakat kriminal itu sudah dari lahir dan mungkin mendarah daging. Yang kedua, insane criminal, yakni bukanlah penjahat sejak lahir, mereka jahat disebabkan oleh kesehatan jiwa yang terganggu. Nah, selanjutnya kita akan bahas psikopat. Nah, psikopat ini rentan sebagai pelaku dari tindak kejahatan. Nah, dimensi hukum dari masalah psikopat ini seperti halnya masalah-masalah biological criminology yang menyangkut pertanggungjawaban pidana atau lebih spesifik dari tingkat kesalahan pelaku sebagai elemen suatu kejahatan. Nah, ada namanya psikopatologi. Nah, psikopatologi ini menjelaskan bahwa orang-orang yang memiliki kriteria penyakit jiwa atau bisa disebut psikopat itu tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum. Dan mereka itu seperti robot yang tidak dapat membuat kalkulasi. Nah, isu dari masalah tersebut itu tidak lain karena pengaruh dari klasikal kriminologi yang menggunakan konsep free will, yang rata-rata di sistem peradilan pidana ini semua menggunakan metode tersebut. Nah, seperti pada pasal 44 KUHP sudah memperhitungkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena adanya cacat jiwanya dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana. Nah, karena tadi ada kriminologi, sekarang ada namanya viktimologi. Nah, viktimologi ini berasal dari turunan dari kriminologi. Nah, viktimologi ini lebih cenderung ke korban dan akibat-akibat yang dilakukan dari tindak kejahatan tersebut serta berpengaruh kepada korban. Nah, viktimologi juga itu untuk mempelajari dari sudut pandang si korban. Sedangkan kriminologi itu berasal dari sudut pandang si pelaku atau tindak kejahatan tersebut. Nah, meskipun kriminologi dan viktimologi itu sebenarnya berbeda, tetapi seperti ada kaitannya. Jadi ibarat kata ya itulah adanya sebab dan akibat. Sebabnya itu adalah kriminologi dan akibatnya itu adalah viktimologi. Nah, viktimologi juga bisa menjadi sebuah keuntungan bagi para korban. Nah, viktimologi juga
bisa membantu situasi nyata yang dialami para korban, dan para korban mungkin akan mendapatkan hak asasinya sebagai manusia. Electric can buzz me